Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Hari ini aku mau bikin es cendol, minuman manis yang banyak disukai sejuta umat. Siapa sih yang gak suka es cendol? Minuman seger, manis, gurih, apalagi diminum siang hari yang panas. Langsung auto seger. Menurut aku rasa es cendol tuh enak parah. Suka banget aku sama minuman seger satu ini. Ini pertama kali aku mau bikin es cendol. Kata orang bikinnya gampang. Jadi aku mau coba dan buktikan sendiri apakah beneran gampang. Dan aku bakalan spill review jujur cara pembuatannya hanya di channel ini. Tanpa cetakan cendol, pakai alat-alat yang ada di rumah aja. So, tonton terus ya. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat es cendol. Kita siapkan bahan-bahannya. Pertama-tama kita buat dulu kuah santannya. Siapkan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kita tuangkan ke dalam panci. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian campurkan 500 ml air. Biar santannya makin wangi, tambahkan 2 lembar pandan. Aduk-aduk semua bahan hingga bercampur merata. Terus masak dengan api kecil hingga mendidih. Kalau Besti mau pakai santan peras juga nggak apa-apa ya. Pakai santan encer kira-kira 650 ml. Setelah mendidih, matikan api. Kemudian dinginkan, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita buat saus gula merahnya. Tambahkan 150 gram gula merah. Masukkan ke dalam panci. Lanjut timbang 100 gram gula pasir. Kemudian tuangkan ke dalam panci. 150 ml air. Campurkan juga ke dalam panci. Tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Biar wanginya harum. Masak hingga gula merah mencair lalu mendidih. Setelah mendidih, matikan api, dinginkan sebentar. Kemudian saring, biar nggak ada lagi kotoran-kotoran yang mengganggu. Kemudian kita sisihkan sebentar. Sekarang saatnya kita buat cendolnya. Siapkan 15 lembar daun pandan. Daun pandan aku kecil-kecil nih ya Besti. Kalau Besti punya daun pandan yang besar-besar, pakai 10 lembar aja cukup. Terus gunting-gunting seperti ini. Karena kita akan blender daun pandannya dengan 125 ml air. Blender hingga halus. Setelah halus, kemudian tarik. Ampasnya kita blender lagi dengan 125 ml air. Hingga bercampur halus dan sari-sari pati pandan keluar. Kemudian saring lagi. Jadi total air pandan yang digunakan 250 ml ya. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita timbang bahan-bahan lain. Timbang 50 gram tepung beras. Tuangkan ke dalam pan. Kemudian timbang juga 30 gram tepung tapioka. Terus campurkan juga ke dalam pan. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk bahan kering hingga semua bahan bercampur merata. Kemudian tuangkan sedikit demi sedikit air pandan ke dalam pan. Sambil diaduk-aduk hingga merata dan tidak ada bahan-bahan yang menggumpal. Aku merasa warnanya masih kurang menyala. Jadi aku tambahkan lagi pasta pandan secukupnya. Aduk-aduk lagi hingga warna menjadi cantik. Dan bahan sudah bercampur sempurna semua, secara merata. Kalau sudah, sekarang kita akan masak dengan api kecil. Sambil terus diaduk-aduk. Jangan ditinggal ya, karena adonan akan cepat mengeras. Dan lama-kelamaan bahan akan semakin terasa berat dan menggumpal. Aduk-aduk terus, kalau sudah seperti ini matikan. Sekarang kita akan bentuk-bentuk cendolnya. Siapkan wadah yang sudah diisi dengan air es. Sebagai wadah tempat cendol setelah dicetak nanti. Pakai air es yang banyak, supaya cendol langsung ngeset dan gak lengket. Karena aku gak punya cetakan cendol, awalnya aku mikir gampang, tinggal pakai saringan peniris gorengan. Pasti bisa jadi cendol. Tapi ternyata zong, agak susah ngebentuk cendolnya. Butuh tenaga ekstra. Adonan malah melebar dan bentuknya kecil-kecil nggak karuan.
Nah, dari situ aku belajar, ternyata harus pakai cara lain. Akhirnya aku coba pakai plastik segitiga, yang biasa digunakan buat kue. Ternyata berhasil banget. Tinggal gunting ujungnya, isi dengan adonan cendol, lalu pencet-pencet potong, masukkan ke dalam wadah yang berisi air es. Tara, jadilah cendol cantik, mulus, kenyal, dan besar-besar. Gemoy, mantap. Dan cara ini lebih mudah dan lebih cepat menurut aku. Lakukan proses ini hingga semua bahan habis ya. Sekarang kita akan racik cendolnya. Kita siapkan cendol, santan, batu es, dan gula merah. Tuangkan batu es lebih dahulu ke dalam wadah cantik seperti ini. Kita masukkan cendolnya, terus guyurin santannya. Lanjut lagi kasih gula merah sesuai selera. Jadi, kreasi sajian lezat es cendol siap dihidangkan. Super enak besti, manis dan nyegerin banget. Wah, segernya langsung bikin lupa masalah hidup. Pas banget nih dimakan waktu suhu udara lagi panas-panasnya. Kayak sekarang-sekarang ini. Siapa sangka ternyata bikin es cendol bisa sesimpel ini tanpa cetakan mahal-mahal. Cukup plastik segitiga aja, menurut aku bikinnya nggak ribet. Kalau udah tahu cara dan triknya. Tapi karena aku baru pertama kali bikin, emang agak bingung sedikit saat mencetak cendolnya. Tapi karena udah tahu, mungkin kalau mau bikin lagi akan lebih gampang. Selalu ada pengalaman baru untuk yang pertama. Kalau kalian suka trik-trik sederhana seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Biar makin banyak orang-orang yang bisa bikin jajanan nan legendaris ini di rumah. Tulis juga di kolom komentar, Besti tim cendol pakai banyak gula merah, atau lebih suka kuah santan yang gurih. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.